Orang sekolahan, ia tidak mengenyam pendidikan agama, jadi jangan heran jika mulutnya tetap aja kotor. Jadi beredar video yang diduga menghina Menteri Agama, bahkan cenderung memfitnah. Video yang dibuat oleh seseorang yang bernama Sugi Nur itu, yang berani bicara, berani misuh, berani ngamuk, ternyata demi omset jualan madu. Yang ngeritik ini bukan saya tok loh ya, coba lihat itu banyak yang ngeritik itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hukum. Allahu Akbar. Asyhadu an la misalkan dengan anjing yang najis mubarakatuh. Nah itu harusnya proses ini lebih parah dari Sukmawati, ini lebih parah dari Ahok, ini luar biasa. Timbulnya tuduhan bermacam-macam itu akibat kedangkalan pengetahuan. Jadi itu ada rumus, semakin dalam pengetahuan seseorang, semakin toleran dia. Tapi lagi-lagi orang yang tidak bisa dalam kesempatan ini goreng isu itu seakan-akan menahan itu memperbaiki suara azan dan suara hadis. hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi siar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Ya repot kamu hidup begini ini. Yang ngeritik ini bukan saya tok loh ya. Coba lihat itu banyak yang ngeritik itu. Dan memang salah ini. Soal masjid yang berdekatan, itu saya pernah hadir di suatu tempat berdekatan, khotbahnya karena pakai loudspeaker itu mengacaukan pikiran kita. Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qomas yang membandingkan suara azan dengan suara anjing menggonggong sontak menghebohkan masyarakat. Ini apalagi ditanding-tandingkan, dimisalkan dengan anjing yang najis mubarakatuh. Nah itu harus mestinya diproses. Ini lebih parah dari Sukmawati, ini lebih parah dari Ahok, ini luar biasa. Menteri Agama sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara anjing. Karena ketika kita melihat videonya secara lengkap dan ketika kita menyimaknya dengan seksama, kita tidak akan menemukan kalimat atau statement beliau yang mana yang mengatakan atau memperbandingkan antara suara azan dan gonggongan anjing. Ini tidak ada sama sekali. Apakah dia punya pernyataan yang secara tegas menganggap azan itu sama dengan gonggongan anjing? Ya tidak. Dari pernyataannya tidak terlihat seperti ingin menggambarkan bahwa suara azan yang bising itu sama dengan anjing. Yang hendak dia gambarkan itu kebisingannya, bukan azannya. Penista agama siapapun, mau mualaf, mau murtad, nggak ada tebusannya kecuali hukuman mati. Takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Novel Bamukmin. Nah, beliau ini kan juru bicara tuh 212. Nah, hal-hal seperti Nur Sugi ini harus ditertibkan, tidak boleh dibiarkan. Jangan keras terhadap yang bukan kelompoknya, tapi lunak kepada yang kelompoknya. Agama itu sudah selesai, sudah sempurna. Kita tidak bisa menjatuhkan hukuman bahwa mereka itu sudah keluar dari agama. Pengertian dari ayat-ayat dan hadis-hadis itu, itulah yang dinamai ilmu agama. Dan itu berkembang terus sampai sekarang. Jadi kalau kita hanya berpegang pada masa lalu, ketinggalan. Pertanyaannya, kalau memang ingin membela Islam, ingin membela agama, tapi kenapa ketika ada orang yang dengan sengaja dan itu jelas sebagai penista agama, dia secara terang-terangan mengubah redaksi lafaz azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hukum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la hukum. Mudah-mudahan ini Ustadz Novel Bamukmin dan kawan-kawan di 212 ini harus apa ya? Harus mengingatkan untuk menjaga, karena Nur Sugi ini bagian daripada 212 itu. Penista agama siapapun, mau mualaf, mau murtad, nggak ada tebusannya kecuali hukuman mati. Takbir. Novel Bamukmin itu. Nah, ini harus untuk menunjukkan objektivitas. Ini justru Ustadz Novel Bamukmin dan kawan-kawan itu bikin laporan gitu loh, atau minimal ada statement untuk menegur saudara Nur Sugi itu gitu. Apa yang dilakukan Sugi Nur itu jelas-jelas menista agama Islam. Orang-orang seperti inilah yang seharusnya didemo, orang-orang seperti inilah yang seharusnya dipermasalahkan. Dia yang sesungguhnya menistakan agama Islam. Selain nanti mungkin kita akan aksi lagi
Tapi kenapa Sugi Nur tidak didemo, Sugi Nur tidak dituduh sebagai penista agama? Coba kalau kita pikir dengan nalar yang jernih, karena Sugi Nur bagian dari mereka. Jadi apapun yang dikatakan Sugi Nur itu tidak salah bagi mereka. Walaupun nyata senyata-nyatanya, tanpa ada editan, tanpa ada tambahan, Sugi Nur telah melecehkan lafaz azan. Tolong Pak Jokowi pecat Menak. Terus berhentinya Jokowi kapan? Kalau Jokowi berhenti, Jokowi turun, selesai permasalahan Indonesia ini. Kalau jadi pendakwah itu tidak boleh lah provokatif, nggak bagus. Karena begini, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga lah yang mengadu domba. Itu di beberapa negara bermasyarakat muslim itu diatur lah soal azan. Saya kira ide itu yang bagus sekali. Saat ditanya soal surat edaran tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola, Mendak menjelaskan hidup di masyarakat yang plural diperlukan toleransi, sehingga perlu pedoman bersama agar kehidupan harmoni tetap terawat dengan baik, termasuk tentang pengaturan kebisingan pengeras suara apapun yang bisa membuat tidak nyaman. Ya repot kamu hidup begini, dan memang salah ini. Saya sarankan bapak-bapak jangan sering ngedenger Nur Sugi, karena bikin kita musuhan kan. Jadi kita ini rusak akidahnya gara-gara politik kok jadi musuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hukum. Itu contoh pelecehan yang nyata terhadap azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la hukum. Ente-ente yang bikin aksi yang katanya bela azan, ente-ente sudah protes dan mengecam Sugi Nur nggak? Kalau enggak, ente-ente sama saja dengan Sugi Nur yang melecehkan azan itu. Dan itu penghinaan betul. Cuman kalau Nur Sugi bukan ustadz, bukan ulama. Pernah nggak dengar Nur Sugi ceramah bagus? Kerjaannya misu-misu kan Pak, maki-maki orang aja itu. Agamamu Islam tapi mentalmu jongos. Agamamu Islam mentalmu jongos. Jaran. Dia sehari aja nggak pernah mondok, tapi menghina kiai, menghina ulama. Jadi menurut saya pantas tuh, cangkemnya itu harus disuruh diam dulu. Wajahnya yang ngeselin itu ya sudah kita cukup bilang maklumin aja. Seorang yang kalau dilihat sekilas itu mirip Nicholas Saputra, sekilas. Saya kalau boleh milih, ya Allah jadikan aku orang Arab yang hidungnya mancung, yang ganteng, yang gagah, yang bidang dadanya. Kalau saya boleh milih. Tapi begitu kita lihat 2 kilas, 3 kilas, 4 kilas, itu kegantengannya lama-lama terdegradasi karena faktor usia. Agamamu Islam tapi mentalmu jongos. Agamamu Islam mentalmu jongos. Jaran. Nur Sugi mencuat lagi sekarang. Penceramah bermulut kotor itu, riwayat pendidikannya juga nggak jelas. Demikian juga soal pendidikan agamanya. Wong ia sendiri mengaku nggak bisa baca Quran. Saya mantan maling, mantan bajingan. Saya nggak ngerti kitab. Oh, kitab kuning, kitab gondol, kitab itu. Saya nggak ngerti. Emang gue pikirin. Sesudah bertahun-tahun menjadi penjual obat, Sugi pun mulai bosan. Mungkin karena hasilnya nggak seberapa dan dia juga nggak kaya-kaya. Akhirnya Sugi pun belajar agama dan dari sinilah dia bisa memadukan ilmu jualan obat tipu-tipunya dengan agama. Sugi sudah menemukan formula supaya dia bisa hidup sejahtera. Sugi akhirnya tahu orang Indonesia itu gampang ditipu, gampang dibohongi, apalagi dengan menggunakan jargon agama. Meski mendapuk dirinya sebagai penceramah agama yang mestinya menjadi contoh soal akhlak dan perilaku, Sugi ya tetaplah Sugi, ia bukan